Sebuah perjuangan, suka dan duka, senang dan sedih, datang silih berganti. Saat kita merasa terjebak dalam gelisah, kembalilah kepadanya. Semua gundah pasti akan sirna. Percayalah, Tuhan pasti akan memberi jawabnya untuk kita. Yakinilah ada hikmah di balik semua itu untuk kita. Hidup mesti dilalui, walaupun kadang menyiksa. Kembalilah kepadanya, berserahlah kepada Tuhan. Saat kita merasa terjebak dalam gelisah, kembalilah kepadanya. Semua gundah pasti akan sirna. Percayalah, Tuhan pasti akan memberi jawabnya untuk kita. Yakinilah ada hikmah di balik semua itu untuk kita. Percayalah, Tuhan pasti akan memberi jawabnya untuk kita. Yakinilah ada hikmah di balik semua itu untuk kita. Hidup mesti dilalui, walaupun kadang menyiksa. Kembalilah kepadanya, berserahlah kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim di sini, ada Jazaka juga. Selamat datang di Cahaya Kalbu, Sejukkan Jiwa. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berjumpa kembali di Cahaya Kalbu. Semoga Anda semuanya yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia gitu ya, dan selalu semangat untuk melaksanakan segala kegiatan amal ibadah ya. Baik, salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada kerabat, keluarga juga para sahabatnya, semoga tersampaikan. Baik ya, Aa Damang.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menisami acukna sareng kerudung ibu-ibu. Iya. Asohi. Janjian ya? Udah janjian. Udah janjian. Hati. Ibu-ibu apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita nggak pakai face shield, nggak pakai juga masker, karena tadi sudah apa, Bu? Sudah dicolok. Kumaha karaosna, Bu? Oh, getek, aya nu linu, aya nu getek, aya nu nyereng. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, hasilnya semua negatif dan semoga kita bisa selalu menjaga kesehatan ya. Amin. Baik ya, saya mau kenalan dulu sama ibu-ibu. Ini dari mana sih Bu? Mangga, siapa yang juru bicaranya siapa? Silahkan perkenalkan. Ibu ya? Mangga silahkan Bu. Dari mana Bu ini? Berdiri aja Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Empong, kami dari Majelis Ta'lim Al-Amanah, Desa Cibesi, Jatinangor. Jatinangor. Asal ada seueuran dinten ieu mah. Berapa orang Ibu bawa jemaah hari ini? Yang ikut 23 orang. 23 orang. Tapi semuanya banyak ya? Semuanya hampir 100 orang. Oh, hampir 100 orang. Insya Allah nanti kalau ada lagi yang lain giliran Insya berarti. Allah, iya. Iya, hatur nuhun pisan Ibu ya. Sami-sami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa, kalau kita hidup di dunia ini pasti nggak pernah terlepas dari yang namanya dosa ya. Kira-kira dosanya Aa besar apa kecil? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu ya. Tapi kita juga suka tahu kalau kita melakukan dosa ya enggak? Suka menyadari ya. Suka menyadari ya bahwa itu salah, tapi kok tetap aja kita lakukan, iya enggak? Ibu-ibu juga gitu mungkin ya Bu ya. Saya juga sama Bu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kadang-kadang ya pemirsa ya, kita juga sadar bahwa ini salah loh. Ini sebuah dosa loh. Entah dosanya besar atau kecil, tapi kok ya tetap aja kita lakukan gitu ya Bu ya. Nah ini dia nih, itulah manusia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai menghindari 5 dosa besar. Cing Bu hoyong naros, dosa besar apa aja kira-kira Bu? Musyrik, apalagi? Bohong, apalagi? Selingkuh. Tuh langsung tertawa mendengar selingkuh. Apalagi? Dosa besar, meninggalkan sholat, apalagi? Gibah, pokoknya nama bunya asa seueur dosa ageung teh gitu ya. Nah, untuk membahas tentang ini ya, kita akan ngobrol dengan narasumber hari ini. Ada Kiai Haji Atus Ludin Mubarok MSc. Mangga kalebet Kang Ustad ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuning-kuning. Tuh Saya juga kan, ikut kuning ya. sama hari ini, sama dengan itu dari sini juga sama kararoneng gitu ya. Nah ini Bu, nanti kita coba tanya deh sebenarnya dosa besar itu apa saja gitu. Dan hari ini mungkin kita bahas yang 5 dulu ya. Siap. Ya Pak Kiai ya, yang 5 dulu. Kalau ibu-ibu mah tadi cenah nggak bohong, nggak gibah, selingkuh, wah pokoknya wah, ya meninggalkan sholat, musyrik yang gitu-gitu ya. Kita ngobrol deh seperti apa ya. Kang Ustaz mangga silahkan. Siap. Sudah disiapkan kursinya. Iya ya. Jadi alhamdulillah lah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang menghindari 5 dosa besar. Seperti yang tadi saya sampaikan ya Ustaz ya, bahwa kita mah ada manusia ya. Tahu lah bahwa ini tidak boleh. Misalnya mencuri gitu ya. Dan saya mah merasa asa aya pangabutuh anu sangat gitu. Jadi biar aja mencuri gitu ya. Nah, tapi kan ini juga ada 5 yang kategorinya dosanya besar. Apa sih dosa besar gitu ya? Dan bagaimana sebetulnya dosa besar ini? Emang kita bisa menghindari itu atau gimana? Tah, mangga Kang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu yang luar biasa pada hari ini, dan mudah-mudahan semuanya dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Juga Rabbal alamin. pemirsa Cahaya Kolbu di mana saja berada. Alhamdulillah kita sudah mulai lega karena saya juga berbicara tanpa harus pakai masker. Ya, baik, kita akan diskusi tentang bagaimana sih menghindari dosa besar. Nah ini Bu, di dalam Kitabul Kabair itu dosa besar itu ada 76. Seuring Bu. Jadi banyak sekali. Ternyata Jadi kalau banyak. kita bahas tidak akan cukup waktu 1 tahun. Ya, makanya kita ambil sebagai sampling ya. Jadi kenapa harus ada dosa besar, ada dosa kecil? Kenapa kita harus tahu? Nah, la ya'rifus sarron la lisirri walakina litaukih. Kita ingin mengetahui dosa bukan untuk melaksanakan dosa itu,
tetapi kita ingin tahu dosa itu supaya kita bisa menghindari dosa itu. Leres punya? Jadi pami urang tos apal mah pan mudah menghindarinya. Nah, ulama sebetulnya ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Nah, tetapi saya mengambil jumhur ulama mengatakan bahwa memang dosa itu ada terbagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, dosa besar itu haddam makluman. Hukumannya jelas Teh Depi. Jadi ada ancaman, nah ada ancaman dan dia berat gitu. Contoh misalnya mencuri. Nah, itu mencuri kan haddam makluman. Hadnya sudah jelas dipotong tangan. Potong tangan. Ya kan. Kemudian misalnya zina. Kalau zina yang muhson itu harus dipukul ya 100 kali pukulan, diusir 1 tahun. Kalau goer muhson yang sudah menikah melaksanakan perzinahan yang utama itu rajam dan itu harus mati. Ya, contoh di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan hamil datang kepada Rasul, ya Rasulullah hukumlah saya tidak mau dihukum di akhirat. Ya, maka tunggu bayi kamu lahir dulu. Nah, kemudian setelah lahir karena itu hasil perzinahan, ya kemudian ya oleh Rasul dirajam sampai meninggal dunia. Kata Rasul, ini adalah wanita termulia yang ada di dunia. Belum tentu pahala di surga ya akibat kesadaran akan kesalahannya melebihi perempuan yang ini katanya. Nah, kalau dosa kecil, nah ini ya bisa tidak ada haddam makluman, tidak ada hukum yang pasti. Ya misalnya ibu rurat reret kapameget nu kasep tuluy wudu selesai. Ya, selesai, maka setelah melihat saya ibu pulang langsung wudu ya. Iya, eta geranya. Jadi sekarang ibu lihat ke sini aja, enggak apa-apa, pulang ke rumah langsung wudu itu selesai. Jadi dengan wudu itu dosa yang melibatkan mata, yang melibatkan tangan, mungkin kita jalan kaki ke tempat yang dilarang agama, itu kategorinya dosa kecil, tidak usah dipotong kakinya. Ya maka cukup melaksanakan wudhu itu selesai. Atau misalnya kata Rasulullah SAW, ya ittaqillah haitsuma kunta wa'at bil hasanati tamuha wa'at bi sayyatil hasanat tamuha. Kata Rasul, takwalah kamu di mana saja berada, ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, ya maka perbuatan baik tersebut menghapus jejak yang jelek kita. Kang Ustaz sebentar. Nah. Ini kalau kita misalnya tadi kan disampaikan apa ya, contoh kalau kita melakukan dosa besar, kemudian kita mengikuti hukumnya walaupun di dunia ini, memang dosa kita sudah terhapus di dunia itu ya Kang ya, tidak akan dimintai pertanggungjawabannya lagi di akhirat nanti. Insya Allah yang penting tadi rajamnya atau hadnya sudah dilaksanakan dan dia tidak kembali lagi. Nah, jadi kalau mengulangi ya udah tidak selesai. Jadi kata Rasul kan ataib minal darbi kamala dan balah. Orang yang bertaubat dari kesalahan apalagi sudah hadnya sudah dilaksanakan asal tidak kembali ya maka dianggap tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Ya. Baik ya. Nah, sekarang ini ada 5 dosa besar yang akan kita bahas. Coba 5 dulu. Karena dengan 5 saja ini saya pikir agak berat. Yang pertama betul tadi ibu-ibu musyrik ya. Ya musyrik ini adalah dosa besar. Tapi ingat ibu, ya dosa musyrik di akhir zaman itu berbeda dengan musyrik ketika di zaman kafir Quraisy. Rasulullah SAW sampai menyatakan gitu, ini akhopu ma akhopu asirkul asgor. Yang paling aku takutkan ya tiba kepada umatku adalah musyrik kecil. Ya, apa itu kata Rasulullah? Yaitu arya. Nah, jadi mohon maaf, ibu datang ke sini pakai baju rapi, ingin dilihat orang atau memuliakan suami. Suami lagi di mana ya punya? Perasaan itu gitulah. Jadi ibu kalau di rumah ibu dandan seperti ini atau pakai baju asal-asalan? Daster aja Ustaz. Nah, itu yang nyaman. Nah ini, jadi ini itu adalah syirik asgor itu sederhana Bu. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau menyatakan syirik asgor itu ibarat semut hitam berjalan di goa di atas batu licin yang hitam. Kira-kira ibu kelihatan atau tidak?
Nggak Jadi kelihatan, samar udah sekali hitam, Teh Devi, hitam. Iya, samar betul. sekali. Jadi saya nggak tahu ini mana yang ria pakai bajunya, mana yang ikhlas, saya nggak bisa menilai. Ria itu termasuk ke dalam Ke kategori dalam musyrik syirik. kecil ya. Oh. Jadi kata Rasulullah itu yang musyrik kecil itu adalah ria. Bukan Kang Ustaz, Ya. saya pikir teh kalau yang namanya musyrik itu ya, syirik itu adalah yang tidak percaya kepada Allah gitu ya. Nah, iya. Tapi yang itu juga Itu yang besarnya ada, Oh, yang itu besarnya. yang besarnya. Ya kemudian dalam hadis yang kedua, ini ria ini ibu harus hati-hati ya. Jadi misalnya lah ketika jam 2 bangun malam nggak usah ambil HP, tahajud yuk, ya, takut jadi ria. Itu musyrik asgor itu. Ya kemudian kata Rasul, ya musyrik asgor yang akan tiba di zaman kita ini harus hati-hati Bu ya. Karena apa? Kata Rasulullah, la ya'buduna qamara wala samsa wala wasana. Jadi musyrik yang modern itu bukan berarti menyembah patung, menyembah matahari atau menyembah bulan. Jadi- Nah, tadi yang Teh Devi Iya, ini kan saya itu kan pikir itu. ya menyembah patung, menyembah bulan, itu nggak ada katanya di umat Rasul di akhir zaman. Ya jelas bagi kita nggak ada orang yang ada patung disembah, matahari disembah dan lain-lain. Tetapi kata Rasulullah SAW, nah jadi yang disebut musyrik di akhir zaman yang akan kena kepada umatku itu adalah ya ya'budunallaha li ghairillah. Ketika beribadah bukan karena Allah. Ya kemudian wasakhwatin khopiyah, ada nafsu yang terselip. Contoh misalnya begini, ibu sholat sunat hajat, itu istiqomah sehari-hari atau kalau ada tujuan saja? Kalau ada tujuan. Padahal kan tujuan kita nggak pernah berhenti kan Bu ya? Iya. Dari hari ke hari nggak ada orang yang tidak punya tujuan. Tapi umumnya umat Islam ya tahadus binimah. Kalau saya sholat hajat setiap hari 2 kali, mau ada butuh mau enggak, ya saya istiqomah. Karena takut itu. Jadi ada sahwatun khopiyah, ada nafsu yang terselip, ada tujuan yang terselip. Ya makanya ketika kita belajar thoriqoh itu ada tagline yang harus diamalkan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma ripatak. Jadi tujuannya itu betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada saja sedikit, bukankah ketika ibu sholat hajat, usolli sunnatan hajat rakaataini mustaqbila kiblati lillahi taala. Leres gitu? Leres. Ujungnya lillahi ta'ala betul? Iya. Tapi dalam praktek malah ada tujuan lain. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi musyriknya bukan musyrik zaman dulu. Ada patung disembah, ada bulan, ada kayu besar disembah-sembah. Bukan, kata Rasulullah SAW. Di akhir zaman itu justru itu. Ibadah bukan karena Allah. Ibadah terselip ada tujuan lain. Ya makanya ketika sholat, ya lepas saja semuanya, lillahi ta'ala. Ya selesai sholat baru angkat tangan sebagai doanya. Ya jadi saya melakukan sholat hajat ini ya Allah ada tujuan, ada maksud. Karena memang kalau kita tidak memohon kepada Allah pun kita menjadi salah. Allahu abgodu liman taroka su'aluhu. Jadi Allah itu sangat murka kepada orang yang tidak pernah meminta. Baik, Kang Ustaz kita harus rehat dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Bu, ini bahasan baru 1 ya. Ini masih ada 4 lagi nih kategori dosa besar yang lainnya. Baik, pemirsa tetap bersama kami. Nanti selepas yang 1 ini kita kembali lagi di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Yuk
Yuk kita lanjutkan lagi kebersamaan kita ya. Masih membahas mengenai menghindari 5 dosa besar. Tentunya di Cahaya Kolbu ada Kiai Haji Atusludin Mubarok ya. Kita akan sama-sama bahas lagi. Tadi baru satu yang disampaikan ya. Bahwa salah satunya dosa besar itu adalah musyrik. Masih ada 4 lagi. Ibu-ibu nanti kalau mau tanya boleh kok. Tapi nanti dulu ya. Kita akan selesaikan dulu 5 dosa besar nih apa lagi. Ya, mangga Pak Ustadz. Ya, baik kita lanjutkan. Mungkin Ibu ada yang penasaran tentang musyrik, boleh nanti bertanya. Ya, kita diskusi saja. Bahkan kalau ada Ibu yang mau menjawab juga nggak masalah. Boleh aja. Ya, kita diskusi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu kita sedikit-sedikit saja. Baik, yang kedua itu adalah tarkus sholah. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, sholat adalah merupakan landasan yang istimewa sehingga ketika kita masuk di alam akhirat nanti justru amal itulah yang akan pertama kali dicek. Ya, gitu kan. Awwalu ma yuhasibu minal amal as-sholah. Ida soluhat amalu kulluh wa ida pasadat amalu kulluh. Nah, jadi sholat adalah awal yang pertama akan diperhitungkan. Ditanya, dihisab oleh Allah. Ketika baik sholatnya, maka semua amal baiknya diterima. Dan ketika jelek sholatnya, maka amal baiknya dipending terlebih dahulu. Nah, ini kan ada bulurah, mana bulurah ya? Nah, bulurah, jadi kalau bulurah nanti ngambil kebijakan yang baik-baik untuk masyarakat, dicek sholatnya kurang benar, maka amal itu dipending terlebih dahulu. Nah, makanya ini sholat adalah kanta kunci. Kalau kita meninggalkan, ya berarti luar biasa, apalagi sengaja. Nah, kalau sengaja meninggalkan sholat tanpa alasan, ya maka ini kan pakod kabaro. Dia telah betul-betul menjadi seorang yang kufur, seorang yang kafir, yang wujudnya di hadapan manusia Islam, tetapi di hadapan Allah dia sebetulnya bukan Islam. Ini mungkin yang biasa populer terhadapi dengan Islam KTP lah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya bagaimana misalnya solusinya kalau kita pernah tertinggal? Imam Nawawi menjelaskan mau ketinggalan sholatnya disengaja atau mau karena lupa atau tertidur dan lain-lain, semua wajib diqodho. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kita pernah merasa ketinggalan sholat, ya mau akibat lupa, tertidur atau disengaja, tetap wajib diqodho. Nah, yang ketiga dosa yang ini juga cukup berbahaya adalah uqul walidain. Ya, tidak baik terhadap orang tua. Kalau bahasa ininya durhaka kepada durhaka orang tua terhadap kedua orang tua. Ini kemungkinan sudah banyak yang yatim, Bu ya. Ini kalau dari mukanya sudah banyak yatim piatu ya. Nah, ini beruntung ya kayak TDP ini masih ada ibunya. Karena apa? Karena ya saya juga sama istri sudah yatim piatu sebetulnya. Sudah layak setiap 10 Muharram itu saya dikasihani karena saya udah yatim piatu. Nah, tapi belum pernah ada yang ngusap-ngusap kepala saya, itu nggak ada. Itunya disangka saya mungkin belum yatim piatu, udah yatim piatu juga. Beruntung bagi hamba-hamba Allah yang masih memiliki kedua orang tua, minimal ibunya. Karena kata Rasul, pintu tengah surga itu adalah seorang ibu. Jika dipelihara, ya maka dia sudah mendapat jalan untuk surga. Kalau tidak dipelihara ibunya, ya maka sudah tertutup pintu surga. Nah, lalu bagaimana misalnya Pak Kiai, misalnya saya kan sudah meninggal semua, berbuat baik itu tidak mungkin secara fisik. Tapi kalau lapal doa itu kan masih bisa kita laksanakan. Apalagi walaupun hadisnya ini TDP dipertentangkan, ada sholat sunat birrul walidain. Ini karena pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana caranya berkhidmah, mengembalikan kebaikan kita kepada orang tua. Ya, Rasul pernah menyatakan bahwa kalau langit dan bumi diuangkan kemudian dipakai untuk membalas jasa kedua orang tua kita, tidak akan bisa terlampaui terbalas. Makanya salah satunya adalah sholat sunat birrul walidain. Setiap malam Kamis saya istiqomah menjalankan, yaitu yang dibacanya ayat kursi 5, Al-Falaqnya 5, An-Nasnya 5, setiap rakaat sama. Ba'da maghrib dilaksanakannya, setelah salam istighfar 15 kali, sholawat 15 kali, kemudian angkat tangan, cukup berdoa, Allahumma ausil sawabah li walidayh. Ya Allah, mudah-mudahan pahala sholat ini
diberikan kepada kedua orang tua. Orang tua. Maka dalam hadis itu yang ini ada pertentangan hadisnya, ya kan? Maka kita telah mengembalikan seluruh kebaikan orang tua kita. Nah, tapi ibu ulah kade mun aya kene inung bapana mak lunas ulah kene wadulun. Ini kan sebagai khidmat kita sebagai anak. Nah, ini nanti lebih jelas bagaimana akibat dari dosa kepada orang tua, kita akan diskusikan lebih lanjut. Ya. Kemudian yang Empat. keempat itu adalah surbul khomri, minum minuman keras. Ya, ini qalilun au kasirun sawaun kana. Karena subhanallah Rasul menyatakan al khamru umul khobais, paman saribaha lam tuqbal sholatu arba'ina lailatan. Minuman keras ini adalah biangnya dosa. Siapa yang minum tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Pernah dalam cerita ini ada seorang yang soleh, itu kan seorang yang soleh diganggu oleh perempuan, dia tidak terganggu. Ya, diganggu yang lain juga tidak terganggu. Akhirnya dia dibujuk untuk minum minuman keras dan dia terayu dengan minuman keras. Kemudian si orang soleh ini minum sampai mabuk. Akhirnya setelah mabuk dia melakukan perzinahan, dia juga membunuh orang. Ini karena umul khobais. Mabuk itu umul khobais, biangnya dari segala dosa itu adanya di mabuk. Makanya kita harus hati-hati. Dan yang kelima adalah al-kidbu ma'an nabi, al-kidbu berbohong tentang Rasulullah SAW atau berbohong mengatasnamakan Rasulullah. Ya, jadi berbohong mengatasnamakan Rasul. Misalnya qala nabiyyu padahal bukan sabda Rasul. Itu dosa besar, Bu. Dan itu Rasul ancam. Itu kan siap-siaplah untuk duduk di kursi dalam neraka. Ya, apalagi kalau ngaku jadi nabi, Rasul. Nah, jadi Rasul. Ya, berbohong saja tentang kata-kata Rasul itu sudah dosa besar. Apalagi mengaku sebagai Rasul. Dan kemarin baru diselesaikan, ada 2 nabi di kota Bandung. Alhamdulillah ya, sudah diproses oleh kepolisian, mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah. Saya tidak akan sebut namanya karena nanti ya bisa menjadi viral. Itu yang satu di Cijaura, yang satu di kota Bandung. Itu sudah selesai 2 orang ngaku nabi. Nah, ini jangankan ngaku nabi, ya berkata atas nabi dan nabi tidak melakukan saja itu adalah termasuk juga dosa besar ya. Jadi tadi ada 5 ya ibu-ibu sekalian ya. Yang pertama musyrik, kemudian meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, kemudian juga minum khamr. Saya langsung lihat ke sini. Oh enggak ya? enggak. Karena kenapa? Identik ya itu tuh dengan para pemuda gitu ya. Tapi ayah oke sih yang udah sepuh-sepuh ya masih minum. Banyak tuh cenah. Nu apa namanya? Sama satu lagi berbohong dengan atas nama Nabi, Rasulullah. Ya, Rasulullah. baik itu ya. Saya tuh suka ini ya, Pak Kiai, kalau misalnya begini. Ini yang apa? Yang sholat itu ketika kita meninggalkan sholat, taruhlah lama gitu ya, itu kan tadi katanya bisa dikodok juga. Amun lama bertahun-tahun bagaimana mengkodoknya kan Pak Kiai? Nah, ada pendapat lain, itu kan tadi yang saya bawakan adalah pendapatnya Syekh Nawawi. Iya. Jadi beliau berpendapat yang meninggalkan sholat itu harus dikodok, sengaja atau tidak. Nah, ada lagi pendapat yang kedua yang pernah saya baca. Nah, jadi sholat yang tertinggal cukup lama, apalagi lupa misalnya berapa waktu yang kita tinggalkan. Nah, ini kan kemungkinan adalah orang yang mendapat hidayahnya itu ketika sudah usia yang tua misalnya. Seperti ini, tapi alhamdulillah ini kan sarolehah ibu, alhamdulillah. Nah, ibu saya cek dulu, solehahnya itu dari kecil atau kakolotnakeun? Kakolotnakeun. Jadi siapa tahu ada yang solehnya itu kakolotnakeun ibunya, sehingga waktu muda itu tidak bisa dihitung. Ya, sholatnya sudah berapa kali yang tertinggal. Nah, itu saya tulis juga itu di buku yang saya karang. Jadi ada solusi, perbanyaklah melakukan sholat sunat. Nah, jadi perbanyaklah melakukan sholat sunat. Jadi dengan harapan nanti sholat sunat itu kan ada pahalanya. Nah, diharapkan pahala ini sebagaimana sabda Rasul tadi itu kan kebaikan bisa menghapus
dosa dari Dosa-dosa. kesalahan. Baik ya. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa sholat mah nggak bisa diganti apa-apa. Iya, gitu iya, ya. iya. Baik, kita rehat lagi ya. Ya pemirsa, kembali kita harus rehat sejenak. Nanti selepas yang satu ini kita lanjutkan lagi. Tentunya masih di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Iya, baik ya. Ibu-ibu masih semangat ya Bu ya? Tetap di Cahaya Kalbu. Tuh, luar biasa kalau ibu-ibu mah ya, emak-emak tepatnya. Baik, masih membahas mengenai menghindari 5 dosa besar ya. Sekarang saatnya kalau ibu-ibu yang ada di studio mau tanya boleh, silahkan. Yuk, siapa yang mau nanya? Ya, mangga, silahkan langsung ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nasuryati dari Majelis Ta'lim Al-Amanah. Mohon izin Pak Kiai bertanya, mohon dijelaskan tentang macam-macam musyrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam musyrik. Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau tadi baru disentuh ada musyrik akbar, ada musyrik asgor. Tapi di sisi lain ulama juga membagi bahwa musyrik itu ada musyrik rububiyah, ada musyrik uluhiyah, ada musyrik asma wa sifat. Jadi ada 3 Bu ya. Yang pertama itu musyrik rububiyah. Apa itu musyrik rububiyah? Rububiyah itu yang mengurus. Jadi ibu kalau mempunyai keyakinan di luar keyakinan kepada Allah terhadap seseorang yang dianggap bisa membuat sukses, bisa membuat kebaikan, manfaat dan lain-lain. Misalnya kan kita suka ada atau hari yang jadi pejabat malah datang tuh ke anu bisa. Nah, suka ada begitu ya. Nah, itu hati-hati. Itu adalah musyrik rububiyah. Karena dalam Al-Qur'an jelas semua makhluk tidak ada yang mempunyai kemampuan sebiji darah pun untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Semua qadarullah. Ya, jadi harus hati-hati. Bahkan misalnya kalau ibu datang kepada orang yang tadi, orang yang pinter, itu biasanya orang yang pinter, tapi beda dengan datang kepada ulama, beda Bu ya. Nah, kalau datang kepada yang misalnya ya dunia perdukunan itu harus hati-hati. Man atakahinan pasa'alahu ansai'in. Nah, barang siapa yang datang kepada dukun, kahin, orang yang dianggap pinter, menanyakan sesuatu, itu sudah tertutup pintu taubatnya 40 hari 40 malam. Kalau saya sebentar, saya kok jadi tergelitik ini ya. Kalau sekarang mah udah zamannya medsos ya. Yeah. Di YouTube, di apa tuh suka banyak ya. Iya nggak? Suka ada yang si paranormal itu yang menyampaikan ramalannya dan lain sebagainya. Yeah. Loh, kita tuh suka iseng pengen lihat aja gitu. Itu terkategorikan tidak? Ya, kalau kita cuman kan tadi kan ya ripus saro lalisari, mengetahui dosa bukan berarti kita untuk berbuat dosa, tetapi untuk menghindari perbuatan dosa. Jadi kalau kita lihat ya cuman sekedar ingin tahu, nggak masalah. Ya. Kalau misalnya berbeda dengan kita mendatangi dan nanya, bertanya langsung. Nah, dan itu bahaya. Harus hati-hati Bu ya, karena tadi musyrik itu kan ibarat semut hitam berjalan tengah malam di batu yang licin, dalam gua dan dalam batu hitam. Ya. Harus hati-hati, samar sekali. Nah, itu rububiyah Ibu ya. Jadi memiliki keyakinan
kepada Allah dan memiliki keyakinan kepada makhluknya bisa mendatangkan sesuatu hal yang baik untuk kita. Yang kedua, nah ini uluhiyah. Kalau uluhiyah itu yang menciptakan. Jadi ibu memiliki keyakinan kepada Allah, tapi di sisi lain punya keyakinan ke sesuatu benda yang benda itu bisa mendatangkan manfaat. Nah, padahal coba tinggal batu alinya. Nah, seperti ini misalnya. Waduh, ini misalnya batu alinya bisa A B C D. Iya. Nah, ini kan itu uluhiyah. Itu harus hati-hati, Ibu ya. Jadi kalau misalnya saya senang saja karena semua warna di rumah ada. Itu tergantung baju yang saya pakai pasti cincinnya ini. Karena istri saya seperti itu. Kalau di sininya coklat, bajunya coklat, cincin coklat, sampai celana dalam coklat itu semua. Inilah keistimewaan istri saya gitu, bukan? Jadi harus matching katanya. Senada, jadi ya. luar dalam matchingnya, nggak cuma di luar saja. Nah, kalau ibu seneng pakai nggak masalah. Tapi kalau sudah ada itikad, waduh ini ada khodamnya. Nah, ini bahaya. Atau Kalau- yang isim-isim nah, dia ya. isim-isimnya jangan diikuti. Itu adalah tidak ada sesuatu pun dalam Al-Quran jelas. La dhara wala naf'an. Dia tidak bisa memberikan madarat, dia tidak juga bisa memberikan manfaat. Ya, kalau ibu pakai sebagai perhiasan, apalagi mungkin kalau perempuan pakai emas batangnya, itu wajib dipakai. Karena kalau ibu punya emas 1 kilo disimpan di lemari 1 tahun, ibu wajib keluarkan zakatnya. Tapi kalau ibu punya emas 1 kilo dipakai tiap hari, nggak usah keluarin zakat. Ya makanya punya emas itu harus dipakai, jangan disimpan di lemari ya. Iya. Ya cuman ya giliran lah, makanya jangan 1 kilo semua langsung dipakai. Dan yang terakhir ibu ya, jadi musyrik asma wa sifat. Jadi ini juga harus hati-hati. Ucapan dikir itu baik. Tapi kalau sudah ada perbuatan yang dikhususkan, kalau mau kaya baca ini sekian kali dan itu diyakini 100%, itu bisa menjadi bahaya untuk syirik asma wa sifat. Hindari yang seperti Nah, itu ya. itu. Jadi kalau misalnya kita mengamalkan, ada yang nyuruh misalnya bacalah sholawat, itu memang ada keterangannya kan. Wa in kunta fi amrin wa dikta bihamlihi fa asbata fi usrin wa amsaita fil horod fasolli ala muhtari min ahli yasimi kasiron fa innallaha ya'tika bil faraj. Kalau kamu memiliki beban yang berat, masalah berat yang tidak lagi bisa membawanya, nah pagi susah, sore susah, sholawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka Allah akan memberikan jalan keluar. Itu sholawat secara umum. Iya. Tapi kalau sudah dibulatkan, sholawat ieu mah alus pisan dia, pokoknya malamun sejen mah goreng lah. Nah, itu sudah ada kekeliruan di situ. Jadi boleh kita mengamalkan segala sesuatu, tapi jangan dijudgment gara-gara itu menjadi ABCD. Itu takut. Nah, rasa kita terbawa ke dalam musyrik yang samar. Begitu, Hati-hati Ibu ya. berarti ya. Yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan Allah, itu Ya, sebetulnya yang itu paling saja penting kuncinya, ya, Nah, betul. niatnya itu aja dulu lah ya. Baik, Ibu ada yang mau tanya lagi, Bu? Iya, mangga silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Apoy Rukayah dari Majelis Ta'lim Al-Amanah. Mau izin Pak Ustadz, mau tanya, sebesar apakah seorang anak yang suka nyuruh-nyuruh orang tuanya, walaupun orang tuanya ikhlas? Cukup ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam Al-Quran kan jelas ya, wala takullahuma ufin. Itu jangan pernah berkata ufin. Ufin itu ah. Nah, saja itu sudah dosa besar terhadap orang tua. Apalagi sampai menyuruh-nyuruh. Ini ada contoh sedikit ya, TDP ya. Ada cerita. Namanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya Alqamah. Nah, ini sahabat Bu ya, bukan orang sembarangan. Dari kecil itu dia sudah menjadi anak yang soleh. Waktu muda lebih soleh. Semua kebutuhan ibunya beliau tutupi. Beliau laksanakan. Semua perintah ibunya tidak ada yang ditolak. Semua dilaksanakan. Kemudian dewasa dan dia memiliki jodoh. Akhirnya menikah.
Nah, ketika menikah yang namanya sudah rumah tangga, kepentingannya ibu sudah beda atau bukan? Sudah tidak Berbeda. sama? Beda atau sama? Beda. Yang ibu dahulukan suami atau bapak kita sendiri? Ya, pasti dalam rumah tangga itu sudah pemikirnya sudah lain. Saya sudah mikir istri daripada orang tua misalnya. Karena apa? Lamun tidak diperhatikan ngamuk. Nah, geus ngamuk na eta lieur. Itunya makanya kan setelah rumah tangga itu berbeda. Nah, termasuk Alqomah ini TDP. Jadi ketika dia sudah berumah tangga, dia akan fokus ngurus istrinya sebagai kewajiban dia dunia akhirat dan anak-anaknya, sehingga kebiasaan yang biasa dilakukan kepada ibunya semasa bujang atau lajang itu agak lambat, bukan tidak dilaksanakan, Menurun tapi lah ya agak intensinya. lambat. Ya. Jadi misalnya kalau pagi-pagi biasanya memberikan sarapan jam 6 pagi, ini jadi jam 8 pagi karena ngurus dulu rumah tangga. Lama-lama ibunya tersinggung. Nah ini ya ibu ya, ibunya tersinggung. Ya kok jadi beda, dulu nggak gini. Nah gara-gara punya istri kok jadi gini. Nah ibunya tersinggung dan nggak ngomong ke Alqomahnya, nggak ngomong, nggak bicara. Nah ini yang paling bahaya dari sosok seorang ibu. Jadi ini apalagi mertua, Bu, saya titipkan ke mertua harus lebih lagi. Karena orang tua kita kalau kita salah tidak meminta maaf, insya Allah orang tua kita pasti memaafkan. Tapi kalau mertua statusnya sama ibu bapak kita. Tapi ketika kita salah dan tidak meminta mohon maaf kepadanya, kemungkinan dia tidak akan memaafkan. Dan ini jauh lebih bahaya. Ya makanya kalau bisa kasih sayangnya disilang. Saya dengan istri dulu saya bagian mertua, ya istri bagian ibu bapak saya. Jadi ketika ngasih kan saya nanya ke orang tua saya, sabaraha si neng ceng mere duit mah sakit. Nah kami toha ge sim kuring tara dileuwihan sakitu we jadi aman. Aman kalau masing-masing ke pagede-gede Bu, bahaya. Nah ini harus hati-hati. Akhirnya Alqomah itu sakit parah sampai dia mau meninggal dunia. Karena dalam hadis kan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, dengan harapan kalimat itu terbawa dan menjadi husnul khotimah. Ternyata mulutnya Alqomah, sahabat Rasul yang soleh luar biasa, tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Macet Bu, macet. Datang lagi sahabat yang lain nalkin, nggak ikut. Semua nggak ikut. Akhirnya lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada kejadian luar biasa. Itu sahabatmu yang begitu soleh, beliau sakit parah dan beliau tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kami talkin, kata sahabat. Maka Rasulullah pun melihatnya. Begitu melihat, Rasul sendiri yang menuntun Alqomah. Ini bukan main-main, Rasul yang menuntun. Ternyata betul-betul macet. Rasul langsung mendatangi ibunya itu. Ya, kalau dalam bahasa kita mungkin ibu, anak ibu itu punya kesalahan. Rasul kan punya mujizat. Beliau pasti tahu apa yang dihadapi oleh Alqomah. Itu sedang sekarat Alqomah. Karena dosanya punya kesalahan kepada ibu dan ibu belum memaafkan. Ya, kata si ibu ini, saya tidak akan memaafkan anak saya. Saya benar-benar tersinggung ketika dia bujangan, dia begitu tulus baik mengabdi kepada saya, setelah berumah tangga malah jauh dari saya. Nah, jadi dia tidak mau memaafkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kumpulkanlah kayu bakar. Ya, maka semua sahabat mengumpulkan kayu bakar. Ibu nanya, buat apa ya Rasulullah kayu bakar? Daripada Alqomah dibakar di api neraka nanti, ya karena ada kesalahan terhadap ibunya, maka lebih baik dibakar di dunia oleh saya, kata Rasulullah. Baru ibunya nangis, jangan ya Rasulullah, saya sudah memaafkan. Begitu kalimat itu terucap dari ibunya, maka Alqomah mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi nah, jangankan menyuruh orang tua, kita sudah berbuat baik agak lambat saja pun ada rasa luka orang tua, akibatnya begini. Khawatirnya di sini. Iya betul. Gitu, kita break lagi ya Ustaz ya. Ya pemirsa tetap bersama kami, nanti selepas yang satu ini kembali lagi kita tentunya masih di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa.
Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya, baik pemirsa, masih membahas mengenai menghindari 5 dosa besar ya. Masih di Cahaya Kolbu. Untuk edisi hari ini ada Kiai Haji Atus Ludin Mubarok MSc bersama saya. Jadi tadi ada 5 dosa besar yang sudah disampaikan ya. Ada musyrik, ada tidak meninggalkan sholat, kemudian juga durhaka kepada orang tua, minum minuman keras, dan yang satu lagi berbohong dengan nama atau atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Kang Ustadz, kalau kita ingin menghindari semuanya itu, ada tidak hal yang bisa kita menghindari secara mungkin secara langsung ya, secara sekaligus lah kita menghindari dosa besar? Baik, untuk solusi alternatif kita menghindari dosa itu adalah perkuat iman. Nah, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir menulis di dalam kitabnya Sopatu di Al-Muhtar min Bayanihi, beliau ada menukil ucapannya Sayyidina Ali bahwa iman itu seperti pohon kasajarotin laha salah satu aksonin. Jadi seperti pohon ada 3 cabang. Yang satu harus tembus ke dalam hati dan akan berwujud menjadi ikhlas. Nah, yang satu lagi tembus kepada badan, itu akan menjadi amal soleh sebagai buahnya. Dan satu lagi tembus kepada jiwa, akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena dosa besar itu intinya dari godaan setan dan nafsu, maka perkuat dengan iman di hati, di badan, dan jiwa kita, semuanya harus bertabur iman. Berarti kuncinya adalah bagaimana kita memperkuat keimanan Iya, kita. betul. Iya, baik Pak Ustadz, tidak terasa nih waktu kita juga sudah habis ya. Iya pemirsa, yang namanya dosa, apalagi dosa besar ini tentunya memang harus kita hindari ya. Karena bagaimanapun juga pertanggungjawaban di akhirat itu jauh lebih berat dan jauh lebih besar daripada kita mungkin di dunia ini tanpa sadar kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah sering kita lakukan. Tapi ingat, akan ada hari pembalasan dan akan ada, kita juga harus mempertanggungjawabkan semuanya. Pak Ustadz, waktu sudah habis. Tutup dengan doa ya. Mangga silahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhil karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga besar kami, dosa umat muslim di mana saja berada. Ya Allah, hindarkanlah kami dari melaksanakan dosa kecil maupun dosa besar. Ya Allah, kabulkanlah segala tujuan baik kami dunia dan akhirat. Ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya hamba-hambamu yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Ketika meninggal dunia, jadikanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana abta bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzil munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa antasimu bihamdillah. Iya, kalau sudah hatur nuhun pisan. Ibu-ibu juga terima kasih banyak dan jazaka juga terima kasih. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Iya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Cahaya Kolbu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak juga atas kebersamaan Anda ya. Sampai jumpa di Cahaya Kolbu. Sejukkan jiwa. Baik, sampai di sini kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertawa bersama, semua terasa sangat indah. Saat kita menangis bersama, semua terasa
sangat mudah. Di saat semua yang takkan terbayangkan kau rasakan, jangan berputus asa, tetaplah berusaha, yakinlah. Jalanilah hidupmu yang indah, meski kadang kau merasa lelah. Jangan pernah kau berkeluh kesah, yakinilah dan tabah. Takdir Tuhan itu telah ada sejak semesta ini tercipta. Segala suka dan duka kita menjadi cerita jalan kehidupan. Saat kita membuka mata, kau mengerti semua, kita sama. Saat kita beranjak dewasa, jalan hidup kita kan berbeda. Oh, saat semua yang takkan terbayangkan kau rasakan, jangan berputus asa, tetaplah berusaha, yakinlah. Jalanilah hidupmu yang indah, meski kadang kau merasa lelah. Jangan pernah kau berkeluh kesah, yakinilah dan tabah. Takdir Tuhan itu telah ada sejak semesta ini tercipta. Segala suka dan duka kita dan menjadi cerita dalam Jalanilah hidupmu yang indah, meski kadang kau merasa lelah. Jangan pernah kau berkeluh kesah, yakinilah dan tabah. Takdir Tuhan itu telah ada sejak semesta ini tercipta. Segala suka dan duka kita dan menjadi cerita dalam kehidupan. Jalan kehidupan.